teman-teman, balik lagi sama aku Titin Mariana. Nah, di video kali ini aku masih mau sharing ke teman-teman nih, tapi dengan konsep yang beda lagi atau dengan judul yang beda lagi, yaitu kali ini aku mau bahas tentang initial assessment atau biasa disebut dengan pengkajian awal. Nah, jangan di skip videonya, langsung aja kita lihat pengertiannya. Oke, yang pertama aku mau jelasin tentang pengertiannya dulu nih, teman-teman. Nah, initial assessment atau pengkajian awal itu merupakan proses penilaian awal yang cepat dan tepat untuk menghindari kematian pada pasien itu sendiri. Nah, dilakukan pada saat dalam keadaan gawat darurat nih, teman-teman. Initial assessment juga suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau tenaga kesehatan untuk mempertahankan pasien saat kondisi mengancam nyawa atau jiwa. Nah, di pengkajian awal initial assessment ini terdapat pengkajian primary yaitu atau pengkajian dan secondary dan juga pemasangannya juga atau disebut pemasangan alat preventif. Nah, prinsip initial assessment ini yang pertama itu prinsip dalam menolong pasien dengan mempertahankan danger yang terdiri atas 3A, yaitu mandiri pasien dan lingkungan. Maka petugas kesehatan harus mengamankan diri dengan memakai alat APD, alat pelindung diri seperti apron, masker, dan sebagainya, serta memperhatikan keadaan yang dapat membahayakan pasien tersebut. Nah, di survei primary ini yang pertama itu ada airway, yaitu dengan kontur servikal yang pertama harus dinilai di airway-nya itu ketidaklancaran airway dapat kita nilai dengan 2 cara, yaitu inspeksinya itu bisa kita lihat adalah cairan yang dikeluarkan oleh pasien, contohnya darah, sputum atau sekret. Nah, listen, yang bisa kita listen atau dengar ini adalah gurgling yang disebabkan oleh cairan di pangkal lidah jatuh ke belakang dapat menimbulkan suara snoring atau ngorok. Nah, breathing dan ventilasi. Nah, inspeksi pada penderita harus kita buka untuk melihat langsung ke dalam pasien apakah simetris atau tidak. Nah, perhatikan dan hitung jumlah nafas pasien dalam 1 menit. Sesuaikan dengan umur, kemudian simpulkan apakah bradipnu dan tachipnu terdorong trakea, peningkatan GVV, jejas pada daerah dada, luka tusuk. Nah, yang selanjutnya ini ada auskultasi nih, teman-teman, dilakukan untuk mendengarkan apakah bunyi paru normal atau adakah bunyi nafas tambahan seperti wheezing dan rongki. Bunyi jantung dinilai untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada jantung tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada palpasi, dilakukan untuk menilai adanya fraktur di daerah dada dan krepitipasi. Nah, yang selanjutnya itu perkusi nih, teman-teman, dilakukan untuk menilai adanya udara atau darah dalam rongga pleura. Jika terjadi pneumotoraks, udara harus dikeluarkan dulu nih, teman-teman, dengan menusukkan jarum ke ICS kedua dan harus direncanakan pemasangan WSD. Nah, yang selanjutnya itu ada sirkulasi dengan kontrol pendarahan. Nah, pendarahan merupakan penyebab utama kematian pasca trauma dan pasca bedah yang mungkin diatasi dengan terapi yang cepat dan tepat di rumah sakit. Tindakan yang dapat kita lakukan dengan cepat sirkulasi adalah balutan tekan, penekanan pada arteri besar, pemasangan bidai dan anti cairan yang keluar. Ada 4 observasi nih, teman-teman, dalam hitungan detik dapat memberikan informasi mengenai keadaan hemodinamik. Ini yakni tingkat kesadaran, warna kulit, nadi, dan tekanan darah. Yang terakhir itu ada disability atau kesadaran dan kemampuan pasien. Kemampuan pasien dapat dinilai berdasarkan GCS. Hal ini dapat dilihat dalam materi cedera kepala. Kesadaran dapat disimpulkan kompos mentis, apatis, somnolen, sporokoma, dan koma. Penilaian pupil sangat penting untuk mengetahui apakah ada pendarahan di dalam otak. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pembesaran pupil atau anisokor. Tes Babinski adalah apakah positif atau negatif dan nilai dalam tanda laterasi. Selanjutnya itu ada exposure. Exposure adalah membuka seluruh pakaian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan tubuh bagian belakang dapat dilakukan dengan teknik lock roll. Pasien harus diselimuti kembali atau mencegah hipotermi. Suhu ruangan harus dipertahankan pada 19-24 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya itu ada Foley catheter nih, teman-teman. Tujuan pemasangan dari Foley catheter ini adalah salah satunya untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien. Maka yang harus diperhatikan produksi urin, apakah pekat atau jernih. Produksi urin orang dewasa itu 0,5 cc per kilogram BB per jam. Kalau anak-anak itu 1 cc per kilo
gram berat badan per jam. Jika bayi itu 2 cc per kilogram BB per jam. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi cairan dalam tubuh. Kontraindikasi dalam pemasangan folik kateter pada pasien trauma ialah adanya pendarahan pada orifisi uretra eksterna dan pembengkakan pada skrotum. Nah, yang selanjutnya itu ada gastric tube nih teman-teman. Pasien emergensi mengalami penurunan kesadaran akibat trauma dan non-trauma. Sebaiknya dipasang NGT. Khusus yang dipasang NGT harus dipasang untuk mengurangi distensi abdomen, mengeluarkan asam lambung. Harus dibilas dulu dengan air biasa. Pemberian obat dan nutrisi. Apakah pasien mengalami stres dan akler, sebaiknya perawat harus berkolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat golongan antigonosis 2 seperti omeprazol pada pasien trauma. Perawat terus bisa menentukan pemasangan NGT lewat oral atau nasal. Basis karena NGT dipasang lewat oral. Heart monitoring. Monitor EKG dipasang pada setiap penderita trauma. Distritmia termasuk takikardia yang tidak diketahui sebabnya. Fibrilasi atrium dan ekstrasistol dan perubahan segmen ST dapat disebabkan oleh konstitusi jantung. Bila ditemukan brakikardi, segera dicurigai hipoksia dan hipoperfusi. Hipotermi yang berat dapat juga menyebabkan disritmia. Nah, selanjutnya itu ada foto ronsen nih teman-teman. Pemakaian foto ronsen harus selektif dan jangan menghambat proses resusitasi. Foto torak dan pelvis dapat membantu proses resusitasi karena dapat mengenali kelainan yang dapat mengancam nyawa. Foto pelvis mungkin menunjukkan adanya fraktur pelvis yang kemudian membutuhkan pemberian darah. Dan tadi kan aku udah jelasin di survei primary dan sekarang lanjut aja ke survei sekunder. Nah, yang pertama itu ada anamnesis. Anamnesis harus lengkap karena akan memberikan gambaran mengenai cedera yang mungkin diderita pasien, yang dapat dari penderita, keluarga, dan lain-lain. Anamnesis itu meliputi A, yaitu alergi, yang selanjutnya itu ada M, medikasi atau obat-obatan, P, penyakit sebelum yang diderita, epilepsi atau jantung atau DM dan hipertensi. L itu adalah last meal, dan E itu event. Nah, pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yaitu ada yang kepala, seluruh kepala diperiksa, kulit kepala dan tengkorak melalui palpasi inspeksi untuk memastikan luka dan fraktur. Yang kedua itu ada wajah. Di wajah ini yang kita periksa yaitu yang pertama ada mata, yaitu refleks cahaya atau pupil. Itu biasanya akan menghasilkan pemeriksaan isokor atau anisokor. Itu yang selanjutnya adalah hidung, palpasi. Kemungkinan krepitasi menunjukkan suatu fraktur zioma di telinga dan medu belah, vertebra cervicalis dan leher. Nah, mungkin cuma itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jangan lupa like videonya juga kalau perlu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, thank you teman-teman.